semua badannya kayak nggak bisa ngomong, terus akhirnya ya terus kita nanya kayak lu kenapa sih? Cuman kan mungkin di kamera nggak kelihatan ya, cuman kalau kayak gini kan pasti banding mereka berdua, aku sih nggak ada apa-apanya. Dan sebetulnya menurut aku ya, adegan terberat itu adegan bareng Jihan sebetulnya ya. Karena kalau misalnya kayak acting di satu frame sama Jihan sama Pangnya ya sama Jihan lah, itu benar-benar I don't know, nggak bisa ngomong gitu, nggak tahu kenapa tuh. Gemeter ya semua, Gemeter. grogi. Karena ya Pangnya bisa yang main yang main di SCBD. Jadi kayak kita ada satu scene bertiga gitu. Mungkin karena buru-buru apa gimana juga ada ngerti sih. Jadi kayak pas kita bertiga lagi di dalam scene-nya udah acting, Asyaf pokoknya gemeter semua, badannya kayak nggak bisa ngomong, terus akhirnya ya terus kita nanya kayak lu kenapa sih? Cuman kan mungkin di kamera nggak kelihatan ya, cuman kalau kayak gini kan pasti bisa kelihatan. Jadi kena mentalnya sama Jihan. Gitu. Karena emang aku sama Jihan kan mulutnya agak sampah ya. Jadi mungkin dia kena mental apa gimana, terus grogi ya nggak tahu juga lah. Terus by the way guys, katanya Jihan tuh mukanya mirip mantannya Asyaf. Oh iya. Jadi kayak agak grogi gitu. Gitu guys. kayak gitu kira-kira. Ya gitu. Kemudian bangun chemistry dengan dua cowok ini seperti apa nih sejak awal bertemu sampai akhirnya bisa menikah? Nah, kalau dari awal mungkin aku emang orangnya cukup cablak ya. Jadi gini, mungkin pas datang pertama kali seperti yang tadi aku sempat sebutin juga, Pangnya datangnya telat. Jadi mau nggak mau kan harus sama dia dulu dong gitu kan. Walaupun agak dengan berat hati kayak aduh ngobrolnya sama ini orang gitu kan, nggak bercanda. Cuman maksudnya ngobrol memang umur dari segi umur aku pasti tanya itu dari umur dulu nih. Kalau umurnya kisaran segini berarti oke, pembahasan yang enak buat jadi bridging apa nih, aku jadi nyari yang sekiranya bisa masuk lah. Nah udah mulai ngeblend sama Asyaf, ngobrol ya cukup cara ngeblendnya pun juga dengan bridging yang masih ya dewasa lah, pembahasannya tuh nggak yang kayak bercanda-bercanda, nggak terlalu gitu. Tiba-tiba datanglah Pangnya yang langsung datang tuh udah cablak aja, telat dan nggak ada minta maaf nggak apa tuh nggak ada, kayak langsung aja udah disemprot aja. Jadi udah kayak ibu guru marahin anak kecil gitu, marahin muridnya gitu. Dari situ udah langsung lepas aja, udah langsung tunjukkan gitu. Dari situ aku tinggal naruh ngasih bar aja. Oke, kalau ke Asyaf caranya berbicara seperti ini, kalau sama Pangnya caranya begini, dan ternyata memang mereka berdua yang justru malah punya sedikit kesulitan untuk blending in, untuk bonding. Jadi aku punya tugas juga untuk menyatukan mereka walaupun nggak terlalu terjadi, sampai akhirnya ada satu saat ketika kita lagi persiapan, akunya nggak ada, ternyata dengan sendirinya mereka udah bonding. Dan dari situ ternyata Asyaf juga kekanak-kanakan ternyata gitu kan. Jadi di situ kita semua udah mulai berjalan, udah lepas-lepas aja gitu sih. Udah sampai sekarang ya apa yang kalian lihat sekarang dengan kita bercanda kecil-kecilannya ya more or less di lokasi pun seperti itu. Tapi emang dia paling tua kan? Dari antara kita. Ya udah 30 dia gila. Kayaknya masih kayak anak-anak kepala dua, dia udah kayak 30. Kadang-kadang zodiak lah ya. Anak-anak iya. Kalau dia tua banget. ini Udah tua banget, udah tua, introvert lagi, ada susah nih. Makasih loh. Nggak lah, akhirnya bonding. Oke guys. Tadi kan bilang kalau ada adegan di sekat dan itu kamu pakai stuntman atau sendiri? Sebetulnya hampir semua itu sendiri. Cuma ada satu adegan di mana memang mungkin lebih ke karena waktu ya, ada waktu yang kita harus ngejar di satu, karena udah menjelang akhir, jadi memang harus ada satu scene tipis banget, itu memang dibantu dengan stand in. Cuman itu pun nggak lama sih, cuma satu scene yang benar-benar lewat aja, jadi hanya sebatas itu. Nggak ada luka-luka atau apa gitu pas Ada sih sebenarnya, salah satunya tuh malah ini nih. Kalau ini sih karena kecerobohan aku sendiri, kena lighting, anaknya kan emang nggak bisa diem ya, jadi main sama kru sini gitu. Jadi pokoknya ini apaan sih bang, udah aduh udah kena nggak continuity, harus dipaksa di foundation gitu. Jadi ya more or less lebih ke sama pegel karena kayak lari-lariannya juga lumayan kan. Tapi ada rasa kapok nggak gitu main film action atau kedepannya pengen coba lagi? Pengen coba lagi sih sebenarnya, karena memang aku rasa kalaupun mau dibilang action untuk secara action yang fight itu memang nggak menjurus ke situ ya. Tapi kalau misalnya dapat kesempatan untuk dapat action yang memang benar-benar menguras segala kemampuan yang aku punya, untuk mengeluarkan segala kemampuan fighting yang aku punya, memang hopefully akan ada opportunity itu ke depannya. Adegan terberat mungkin yang paling apa? Untuk aku ya? Iya. Asyaf dulu deh, coba aku ingetin dulu. Adegan terberat ya.
Jujur semua adegan sih aman ya. Cuman emang mungkin lebih kepada ya kostum yang dipakai sih mas. Jadi karena beratnya, karena emang semua benar-benar sangat apa ya, dari helm, dari pakaian semua tuh berat. Jadi itu lebih ke situ sih. Tapi kalau adegan yang lain-lain aman sih. Kalau untuk aku ternyata kalau dipikir-pikir more or less semua juga hampir sama beratnya. Tapi kalau dibilang paling berat mungkin salah satu yang kayak apa ya, harus diseret terus kayak gini. Jadi ketika kita namanya aja juga acting, jadi kan nggak mungkin diseret secara 100% misalnya gitu ya. Jadi kan mau nggak mau aku harus mengakali juga, kayak misalnya jatuh berarti orang-orang pun juga mungkin mau narik juga kayak agak ada segennya gitu. Jadi ya aku harus mengantisipasi sendiri ketika aku loncat ternyata berlebihan misalnya gitu. Jadi kayak aduh terus agak ada mungkin encok lah, kecetit apalah gitu kan. Jadi itu pun nggak cuma sekali kan, take-nya pasti berulang-ulang. Jadi di bagian situ satu bagus, dan itu pun misalnya satu scene yang di situ aku bagian pas dapet kecetitnya, akhirnya kan aku harus ulang-ulang itu tuh, ulang-ulang terus. Jadi kecetitnya bisa 100 kali misalnya begitu. Tapi kalau untuk aku yang paling capek itu justru malah dari segi emosional, karena kita syuting itu kita nggak bisa menyalahkan ya, kayak hari ini misalnya dikalahkan untuk syuting set pabrik semua misalnya gitu ya, pabrik semua dimana emosi kita itu satu garis misalnya gitu. Tapi kan kita nggak bisa menuntut itu juga. Jadi misalnya hari ini di pabrik, besok di rumah, besok apa. Jadi untuk menyatukan emosi itu yang menurut aku yang paling capek, karena banyak teriak-teriak juga tiba-tiba kayak aduh kemarin apa ya, sampai mana ya titiknya. Jadi mengingat dan mengulang dan ternyata enggak, kurang begini kurang begitu. Jadi ini harus lebih ke bagian pengingatannya sih yang bikin capek, dan pengulangannya itu sih paling berat ya, bukan capek ya. Oke. Harga siapa Bian, ada yang itu nggak paling berat nggak? Gue paling berat, tapi kalau gue kasih spoiler. Apa ya? Coba dikit. Apa sih emang? Gue juga nggak tahu. Ada. Oke, udah.